setahun kita panen 2 kali. Produksi padi itu sebelum adanya dengan kurang maksimal. Produksinya dalam seperempat hektar, kalau dulu lebih kurang 14-15 kuintal per seperempat hektar. Untuk biaya garap sawah dalam seperempat hektar itu lebih kurang 1.500.000. Dari mulai membeli benih, penyemaian, beli obat, garapan sawah, tanah, pupuk, dan yang lainnya. Strategi bendungan ini alhamdulillah sangat membantu di wilayah kami untuk beralih pesawat. Alhamdulillah dengan teknologi ini akhirnya pun meningkat karena harinya maksimal. Dengan adanya bendungan ini mas agak mengurangi karena kita tidak memakai diesel untuk menjot air ke pesawat. Kalau itu kan ada diesel lagi air kurang sama di pesawat. Adanya bendungan ini kita tidak memakai diesel dan juga semula itu yang untuk mengalirkan air di sawah. Manfaatnya di petani kami ada yang menanam palawija, kayak jagung, cabai, dan sayuran yang lainnya kayak timun dan lain-lain. Intinya pemerintah dalam bendungan ini harapan pemerintah 3 kali menanam musim tanam. Tapi kami yang dilakukan selaku petani, kami laksanakan 2 kali. Yang 3 kalinya kami tanami palawija. Sejak tahun 80 jadi petani. Kalau milik pribadi setengah hektar di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan. Dulu sebelum irigasi ini tertata, 1 tahun itu kadang-kadang bisa 2 kali, kadang-kadang 1 kali. Tapi setelah irigasi tertata 2 kali satu panen. Kalau dulu sebelum irigasi ini tertata sekitar 3 ton per setengah hektar. Setelah tertata bisa 3 ton 2 kintal 50 kilo. 250 kilo per setengah hektar. Setengah hektar itu kalau jumlah keseluruhannya secara global tidak kurang dari 5 sampai 5,5 juta. Kalau masalah biaya operasional stabil, tapi masalah hasil kita meningkat dengan adanya bendungan itu. Selaku petani yang saya rasakan, apalagi saya menjabat selaku ketua P3A, cara ngatur air sangat enak sekali karena jalur irigasi sangat tertata. Yang kedua, air walaupun kecil sampai dengan tujuan karena jalan irigasi tadi sudah tertata dengan rapi. Jadi Bendungan Wais Kampung itu luas genangannya kurang lebih 800 hektar dengan volume tampung waduknya itu 65 juta kubik. Jadi itulah yang ada potensi yang tertampung di Bendungan Wais Kampung. Dengan terbangunnya Bendungan Wais Kampung, itu menyuplai ke daerah irigasi namanya Argoguru. Bendung Argoguru, jadi di Bendung Argoguru itu menyuplai daerah irigasi sekampung sistem seluas 55.000 hektar. Jadi saat ini kenapa dibutuhkan Bendungan Wais Kampung? Karena Provinsi Lampung salah satu lumbung padi nasional. Harapannya dengan adanya bendungan sudah beroperasi, swasembada pangan yang kita harapkan, yang kita cita-citakan kembali mudah-mudahan tercapai. Bendungan Wais Kampung ini dibangun diperuntukkan untuk daerah irigasi sekampung sistem. Di mana daerah irigasi sekampung sistem itu ada di 3 kabupaten, 1 Kota Madia Metro, 2 Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur, 3 kabupaten sebagian Kabupaten Lampung Tengah. Itu daerah-daerah yang penerima manfaat dari airnya Wais Kampung. Jadi luasan secara keseluruhan daerah irigasi sekampung sistem itu ada 55.000 hektar. Secara garis besar Bendungan Wais Kampung itu ada 3 manfaat. Pertama, irigasinya sendiri. Dia utama adalah irigasi untuk daerah kampung sistem. Yang kedua, air baku untuk Kabupaten Pringsewu. Saat ini sudah disuplai air ke irigasi Pringsewu, ke air baku PDAM Pringsewu sebanyak 100 liter per detik.
yang saat ini menggunakan metode PATH, tenaga hidro. Terus yang kedua, supply ke SPAM regional yang ada saat ini di Bandar Lampung itu 750 liter per detik. Alhamdulillah, mungkin saya salah satu penerima manfaat yang tidak pernah menerima air PDAM. Dengan ada SPAM itu, saya yang tinggal di wilayah Tanjung Seneng sudah bisa menikmatinya. Jadi untuk pembangkit listrik, karena pembangkit listrik di situ ada namanya mikrohidro nantinya. Saat ini sedang proses KBBU. KBBU itu investor yang membangun. Jadi pola proposalnya sudah diajukan ke kementerian, sedang diproses di sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya akan bisa terrealisasi, karena itu luar biasa, karena terus terang saja para investor sangat melirik. Karena energi yang digunakan energi keterbaruan, sumber daya air yang memang dikeluarkan langsung rilis bisa untuk cuma air yang lewat, sehingga banyak yang tertarik para investor. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu dapat terlaksana, karena yang membangun bukan PU. Kita hanya menyediakan tempat dan fasilitas sumber daya airnya. Jadi mungkin secara generalnya begini. Dulu ada namanya Bendungan Batu Tegi. Bendungan Batu Tegi sampai posisi Argo Guru, kalau dilepaskan air, itu jalan airnya kurang lebih sekitar 9-10 jam. Yang terjadi begitu kita suplai air dari atas, ada tambahan hujan atau ada tambahan air-air anak sungai, sehingga kadang-kadang menjadi mubazir. Sedangkan ini potensi sumber air yang sangat besar. Sehingga dalam proses berjalannya, untuk memperpendek proses dan menambah tampungan air, dibangunlah Bendungan Wayes Kampung. Alhamdulillah, tahun 2021 di bulan September, Bendungan Wayes Kampung sudah dapat diresmikan dan saat ini bisa beroperasi dan dimanfaatkan. Jadi mungkin salah satunya Bendungan Wayes Kampung ini salah satu yang mungkin sempat viral dulu, yang ada jembatan terpanjang di Lampung, itu daerah genangan kita, sehingga pemerintah Kabupaten Pringsewu membentuk namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata, sehingga masyarakat hulu itu saat ini sudah banyak memanfaatkan view-nya, sehingga mereka membuat spot-spot foto, wilayah-wilayah, sehingga masyarakat hulu bisa memanfaatkan spot-spot foto dengan menampung banyak pengunjung. Mungkin pengunjung lokal atau apa, ya mungkin Mas juga udah pernah ke sana melihat potensi-potensi itu. Jadi salah satu pergerakan masyarakat saat ini di posisi Pringsewu itu dengan wisata-wisata lokalnya.